Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mohon maaf kawan, terlambat untuk upload karena tadi pagi ada sedikit masalah. Sebetulnya sejak kemarin kawan, ada koneksi internet dari IndiHome kami yang rewel. Ternyata ada kabel yang putus kawan. Alhamdulillah tadi sudah diperbaiki oleh teknisinya. Dan juga ada pemadaman listrik bergilir tadi kawan. Dan baru 1 jam lalu mulai menyala kembali listrik di tempat kami. Dan sekarang kita ke turnamen London Chess Classic kawan, dimana di situ ada Domara Djokovic atau juga Hans Niemann kawan, Amin Tabatabai, Nikita Vitukov dan yang lainnya kawan. Grandmaster 2700 hanya ada 2, Gukesh dan Nikita Vitukov, dan sudah memainkan babak pertamanya kawan. Babak pertama ada 2 partai menang kalah kawan, yaitu partainya Domara Djokovic yang berhasil mengalahkan Matheus Bartel, sedangkan ada juga Michael Adam, Grandmaster tuan rumah, Grandmaster senior kawan, mengalahkan Amin Tabatabai. Sedangkan jagoan kita, ya jagoan kita semua kawan, yaitu Hans Niemann Moke. Mungkin sebagian kawan juga tidak menjagokan Hans Niemann, tapi beberapa hari ini lakonnya adalah Hans Niemann kawan, bermain remis melawan Grandmaster asal Prancis Jules Mossad. Walaupun remis kawan, permainannya Hans Niemann ini sangat menarik. Dibilang menarik kenapa? Karena akurasinya sebesar 99,6%, sedangkan lawannya 99,3% kawan. Kita tidak ulas permainan Gukesh terlebih dahulu, kita akan otak-atik permainan Hans Niemann. Baru nanti malam coba kita akan tunjukkan permainannya Domara Djokovic. Sekarang kita ke papan analisisnya langsung kawan. Kalau dilihat dari elo ratingnya ya cukup seimbang lah, masih di angka 2600-an kedua pemain ini. Jules Mossad mengawali dengan pion raja pion E4, ada pion raja juga pion E5 dari Hans, kemudian kuda F3, kuda C6, gajah B5 Ruy Lopez. Hans Niemann memilih pertahanan 2 kuda atau Berlin defense. Nah, rokade kawan. Seperti biasa, kuda caplok pion E4. Di sini benteng E1. Di game ke-8 turnamen of peace saat melawan Grandmaster Ante Bergic kawan, mereka tidak memilih jalur benteng E1 kawan, tapi memilih dengan langkah pion D4. Nah, biasanya di sini kawan berlanjut dengan langkah kuda mundur ke petak D6 yang dimainkan oleh Hans Niemann. Kemudian kalau ingin mengawali permainan Berlin endgame, harusnya gajah sikat kuda. Tapi di game kemarin kawan memilih dengan langkah seperti ini kawan. Pion pukul pion, kuda ambil gajah kawan, dan beberapa langkah berikutnya juga kuda ini terjebak posisinya. Kalau tadi di posisi ini untuk melanjutkan Berlin endgame ya gajah sikat kuda, ambil balik, pion ambil pion E5, kuda ke F5, dan selanjutnya pertukaran menteri, ambil balik kawan, kuda C3, benteng D1, atau ingin mencoba mempercepat untuk permainan sisi kanan dengan mayoritas 4 pion kawan, melawan 3 pion hitam dalam permainan Berlin endgame. Permainan ini kawan sangat terkenal dari partainya Vladimir Kramnik versus Garry Kasparov di kejuaraan dunia untuk merebut gelar juara dunia dari Kasparov. Akhirnya Kramnik memenangkan kejuaraan itu kawan. Oke, kita kembali ke turnamen London Chess Classic kawan. Hans Niemann Moke melawan Jules Mossad memilih dengan benteng E1. Kuda mundur ke D6 seperti biasa. Kuda caplok pion E5 kawan. Nah, di sini gajah E7. Ada juga yang memainkan kuda pukul kuda, ambil balik oleh benteng. Ini pilihan nomor 2, jalur seperti ini. Setelah gajah E7 kawan, gajah ditarik mundur ke peta F1. Kemudian rokade. Nah, di sini bisa berlanjut dengan pion D4 seperti biasa. Tapi di sini memilih jalur utama, kedua pemain dengan langkah gajah E7 dari Hans Niemann kawan. Ini jalur utama ketimbang kuda pukul kuda E5. Selanjutnya gajah ditarik mundur ke F1. Ada juga yang memainkan gajah cukup ke petak D3 saja, tapi ini jalur utama. Setelah kuda pukul kuda, ambil balik oleh benteng, rokade, nah pion D4, masih jalur utama. Gajah F6 kawan, yang merupakan pilihan utama. Atau ada juga yang memainkan kuda mundur ke E8, pilihan nomor 2 agar bisa memainkan pion D-nya sesegera mungkin. Jalur utama dipilih oleh Hans Niemann dengan gajah F6, benteng E1, benteng E8 menantang pertukaran kawan. Nah, di sini pion C3 merupakan pilihan utama kawan, nanti didahului oleh hitam pertukaran benteng. Memilih gajah gelap keluar ke F4 terlebih dahulu. Hans Niemann mendahului pertukaran benteng pukul benteng E1. Ambil balik oleh menteri.
kuda mundur ke E8 kawan. Kenapa harus mundur kawan? Kenapa tidak camplok pion ini saja untuk mendapatkan materi kawan? Ya, dibalas putih dengan langkah gajah sikat kuda. Ambil oleh pion kawan, kemudian pion C3. Coba lihat pion hitam bertumpuk. Bagaimana jika di sini setelah gajah sikat kuda D6 tadi, hitam ambil pion B2. Ancam benteng di langkah berikutnya, ya gajah ini akan diluncurkan ambil pion C7 ancam menteri. Ancamannya kalau diambil oleh menteri, meluncur bisa skakmat. Mungkin menteri akan bergeser ke petak F8. Nah, putih bisa korbankan kualitas kawan, yaitu pertukaran kuda ke C3. Gajah sikat benteng di sini, ambil balik oleh menteri ke depannya kawan. Mungkin nanti dijawab dengan pion B6 dan seterusnya, keluarkan gajah terang di diagonal terang panjang. Coba saya perpanjang sedikit agar lebih mudah ilustrasinya kawan. Gajah ambil benteng, ambil balik oleh menteri, kemudian mungkin pion B6 untuk keluarkan gajah terang. Kalian bisa bergerak ke petak B5 di sini untuk nanti mencoba menekan posisi di sisi kanan kawan, ataupun menekan gajah kalau berkembang ke petak ini. Mungkin gajah ini ke petak A6. Nah, kalian di sini gajah mundur ke petak D6 untuk ancam menteri, dan menteri mungkin bergeser ke petak D8 ataupun bergeser ke petak E8. Nanti kuda yang akan ke petak ini kawan untuk garbu benteng, garbu menteri. Jika menteri bergeser ke sini saja, kalian bisa keluarkan pion A4 untuk dukung kuda, ataupun kuda langsung ke petak C7 ancam benteng dan seterusnya. Pion C4 juga salah satu opsi juga kawan. Posisi putih dalam posisi menyerang kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Walaupun secara materi sama mendapatkan pion, walaupun putih kehilangan benteng. Memilih mundur ke petak E8, pilihan cerdas dari Hans Niemann. Kemudian berlanjut dengan pion C3 untuk perkuat posisi pion pusatnya. Ada pion D5 untuk hentikan laju pion. Segera keluarkan gajah terang Hans Niemann. Mengembangkan kuda D2 terlebih dahulu. Nah, di sini gajah F5 lanjut Hans Niemann untuk mencegah pengembangan gajah terang. Sudah sangat jelas kawan. Kemudian di sini menteri naik ke petak E3. Berkoneksi dengan gajah atau perkuat petak D3 untuk menantang pertukaran mungkin, atau persiapan benteng ditumpuk bersama menteri di lajur E. Pion C6 kawan, perkuat posisi rantai pionnya. Ada opsi juga nanti kuda manuver ke petak D6 kembali ke petak C7, kemudian mungkin ke petak E6. Ada opsi seperti itu nanti kawan. Menteri juga siap naik, benteng siap dikeluarkan juga ke lajur pusat, ke lajur E ke depannya. Benteng E1 terlebih dahulu. Pion H6, ini jelas tujuannya untuk kontrol petak G5, juga berikan ruang sesegera mungkin bagi raja agar tidak ada masalah di back rank kawan atau baris belakang. Menteri bergeser ke G3, awas ada ancaman di sini kawan. Di sini ada gajah G5 menantang pertukaran. Bagaimana jika ancam menteri saja terlebih dahulu? Apa yang bisa diperbuat kawan? Benteng siap diluncurkan, mau tidak mau menteri akan ambil benteng. Nah, gajah jatuh, putih akan cepat menang. Walaupun ada garbuan, simpel menteri bergeser, mundur, kena pin kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih gajah G5, pion H4 ditawarkan kawan. Hampir sama idenya kalau menerima pion ini. Nanti ya benteng akan sikat kuda, gajah jatuh. Pertukaran gajah pukul gajah F4 ambil balik oleh menteri, ancam gajah. Ada menteri keluar ke petak F6 jaga gajah. Nah, di sini berlanjut dengan langkah kuda F3, lanjut putih. Coba menepati outpost nanti ke depannya kawan. Ataukah juga persiapan nanti dukungan bagi pionnya dorong di lajur G. Gajah ke E4 menantang pertukaran menteri. Terjadi pertukaran kawan dan diambil balik oleh kuda. Di sini kuda ke pusat ke E5. Gajah mundur lagi ke petak F5 untuk menghindari tempo permainan pion-pion depan raja ini. Ataupun juga nanti berikan dukungan bagi kuda, menawarkan pertukaran. Permainan cukup simpel dimainkan oleh kedua pemain ini sampai langkah ke-22. Tidak ada langkah-langkah alternatif yang begitu kompleks yang ingin admin tunjukkan. Jadi admin kalau melihat permainan seperti ini juga lebih senang kawan, karena tidak ruwet untuk menjelaskan apa ide-ide permainan mereka. Pion F3, kuda D7 menantang pertukaran. Pion G4 terlebih dahulu, pertukaran kuda didahului oleh Hans Niemann, ambil balik oleh benteng untuk tetap kuasai lajur E ini kawan. Gajah mundur ke petak D7. Kalaupun Disney mundur ke petak E6 untuk blokade akses bagi benteng menuju ke baris ke-7 kawan.
Mungkin raja naik ke petak G2 saling dari stockfish. Kalaupun pion ini didorong, ya pion ini jatuh kawan. Ya langkah logis, raja ini akan maju segera menuju pusat. Begitu juga tidak ada ancaman yang berarti dengan benteng karena posisi gajah berada di petak E6 ini kawan dalam ancaman benteng. Jadi memang pilihan terkuat adalah gajah mundur ke petak D7. Opsinya kedua tadi ya bergerak ke petak E6 tadi kawan. Raja naik ke petak F2, putih mulai menuju pusat, rajanya kawan naik. Benteng E8 menantang pertukaran, terjadi pertukaran dan kita temui permainan endgame gajah terang versus gajah terang dengan komposisi jumlah pion yang sama dan juga dalam posisi yang seimbang posisi pion kawan. 3 pion di sisi kanan atau sisi raja dan 4 pion lainnya berada di sisi kiri dengan kekuatan gajah terang yang sama dengan langkah presisi. Permainan berakhir remis kawan. Berlanjut raja ke petak E3, pion G5 menantang pertukaran, diterima, ambil balik, ditantang dengan pion F4, ditolak dengan pion F6, dorong pion F5, raja bergeser ke F8. Mereka sepakat mengakhiri permainan di langkah ke-31 dengan remis. Karena memang sulit kawan, komposisi permainan sudah seperti ini, gajah terang versus gajah terang. Juga komposisi pion, struktur pionnya ini tidak memungkinkan lagi bagi raja untuk naik kawan. Kalau nekat mencoba ekspansi pion-pion di sisi menteri, ya putih ataupun hitam akan memposisikan permainan dalam posisi seimbang. Kalau mencoba mengorbankan pion untuk membuka permainan baik permainan di sisi menteri sisi kiri kawan, saya rasa terlalu beresiko. Jadi sangat lumrah di posisi ini mereka sepakat untuk remis kawan. Oke, itulah kawan permainan dari Hans Niemann Moke di babak pertama. Sementara ini mendapatkan setengah poin hasil dari remis game pertama. Dan seperti yang saya bilang tadi, keakuratan permainan mereka jika di-compare dengan Stockfish 15 kawan. Di sini engine yang ditawarkan oleh chess.com di turnamen ini adalah Stockfish 15 plus new. Artinya Stockfish ini ada tambahan AI-nya kawan, yaitu new-nya. Keakuratan permainan mereka sebesar 99,3% untuk putih, sedangkan untuk Hans Niemann 99,6%. Mendekati perfect kawan. Langkah-langkah mereka adalah langkah-langkah engine seperti Stockfish 15. Oke, untuk nanti malam admin usahakan untuk upload kembali yaitu permainan Domara Juku Cash. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Bagi kawan-kawan pencinta legenda catur, jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen kalian. Entah komen seperti apa, komen basa-basi terserah, komen saran kritik makian terserah. Tidak ada masalah buat admin juga kawan. Admin tak akan marah, admin tak akan menuntut kalian. Oke, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.